Untuk yang pertama itu kompetensi dasar. Yang pertama, memahami prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif. Kemudian menyajikan pembuatan desain user interface multimedia interaktif. Untuk materi pokoknya, yang pertama itu ada tujuan dan manfaat. Kemudian ada prinsip desain user interface, interaksi pengguna, perancangan template, menu, dan tombol. Ya, untuk materi yang dua ini, interaksi pengguna dan template, itu nanti kita akan praktek. Jadi dalam kesempatan pagi hari ini Pak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dan manfaat. Kemudian ada prinsip desain user interface. Nah, itu apa yang dimaksud dengan user interface? User interface itu antarmuka pemakai, merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pemakai dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukannya suatu solusi. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki piranti masukan seperti keyboard, mouse, dan media input lainnya. Piranti keluaran seperti monitor, printer. Masukan dari pengguna seperti garis, gerakan mouse, dan ketikan keyboard. Dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer seperti grafik, bunyi, dan tulisan. Nah, ini merupakan tujuan dan manfaat dari user interface. Nah, kemudian berikut adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu antarmuka suatu aplikasi. Yang pertama itu ada user compatibility, kedua product compatibility, ketiga task compatibility, yang keempat workflow compatibility, 5 konsistensi, 6 familiarity, 7 simplicity. Kemudian yang ke-8 ada direct manipulation, 9 control, 10 flexibility. Nah, berikut adalah beberapa penjelasan dari masing-masing untuk prinsip dalam pembuatan suatu user interface. Nah, yang pertama itu ada user compatibility. Antarmuka harus menyesuaikan dengan user yang memiliki karakter berbeda. Seorang desainer multimedia harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakter serta sifat dari end user, karena antarmuka harus disesuaikan dengan end user yang memiliki karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer multimedia dan bukan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sistem yang dikemas dalam keadaan bentuk yang sangat nyaman digunakan oleh user dan bisa terbawa suasana, meskipun hanya sebuah sistem yang berada di dalam aplikasi. Kemudian yang kedua, diperlukan pendalaman dalam mengimplementasikan kepada user yang kemungkinan pendatanya itu bisa berbeda. Kemudian ada yang ketiga, survei sangat dianjurkan dalam mengambil keputusan. Nah, ini jadi user compatibility. Ini yang dimaksud dengan user compatibility adalah seorang desainer harus mencari atau mengumpulkan bagi karakter dari end user. Nah, maksud end user ini adalah pengguna akhir. Nah, berikutnya ada product compatibility. Aplikasi perangkat lunak atau software dapat menjaga produk yang dihasilkan jauh lebih baik. Dalam hal ini, pengguna interface pada sebuah aplikasi harus sesuai dengan sistem manual ataupun dengan sistem yang sudah ada. Nah, ini product compatibility. Nah, kemudian lanjut ada task compatibility. Bentuk task compatibility yang paling mudah dapat dilihat pada proses instalasi suatu aplikasi, di mana end user melakukan klik install dan melanjutkan dengan cara menekan tombol next kemudian finish. Tujuan utama dari task compatibility adalah membantu pada end user dalam menyelesaikan tugasnya, di mana semua pekerjaan beserta tugasnya dapat diadopsi pada aplikasi melalui penggunaan interface. Nah, ini yang dimaksud dengan task compatibility. Kemudian ada workflow compatibility. Alur yang sesuai dengan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir kesulitan end user
dalam menyelesaikan pekerjaan karena kesulitan pengurutan pekerjaan pada sistem manual yang ternyata tidak ditemukan pada perangkat lunak yang dihadapinya. Nah, ini harus sesuai dengan alurnya ya. Alurnya harus sesuai. Kemudian ada konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan real sistem produk yang dihasilkan. Misalnya, perusahaan Microsoft membuat keseragaman tampilan toolbar pada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan Access yang memiliki kesamaan dalam struktur menu dan font, warna, serta keseragaman format desain pada antarmuka di beberapa bagian sehingga end user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah lokasi. Nah, kemudian ada familiarity, memberikan tampilan yang mudah dikenali dan end user tidak kesulitan dalam pemakaiannya. Misalnya tampilan awal Gmail yang sangat familiar di mata end user sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Kemudian ada simplicity, lebih menekankan pada kesederhanaan, harus diperhatikan pada saat membangun sebuah interface. Hal penting yang perlu dipahami dalam kesederhanaan sebagai hal yang ringkas dan tidak berbelit-belit. Kemudian ada direct manipulation. Dalam prinsip ini, aplikasi yang dihadapi seorang end user bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, dan karakter dari end user yang bersangkutan. Misalnya, tampilan skill VLC media player yang bisa dirubah menjadi black metallic dan sebagainya. Kemudian ada control, berkaitan dengan user yang memiliki tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Misalnya, salah entry atau salah ketik. Dengan demikian, seorang engineering harus merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal sederhana tersebut. Misalnya, mengatasi munculnya informasi bad comment atau file name cannot recognize input, illegal comment, dan lain-lain. Kemudian ada flexibility. Pada dasarnya, prinsip ini bertujuan membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah tertentu. Misalnya menggunakan menu, hotkey, atau model dialog box pada Microsoft Excel. Nah, itu tadi ada 10 dari prinsip dalam pembuatan suatu antarmuka atau user interface dalam suatu aplikasi. Nah, sekarang kita lanjut mengenai berkaitan dengan contoh dari interface yang sudah pernah ada. Jadi tampilan rumah yang Anda lihat itu adalah user interface atau UI. Jadi kalau misal kalian menggunakan Microsoft Word, nah itu adalah tampilan atau interface yang akan Anda gunakan. Anda sebagai user bisa mengendalikan atau menggunakan user itu sesuai dengan keinginan kalian dan tidak berbelit-belit. Jadi aplikasi yang dibuat itu dibuat sesimpel mungkin atau semudah mungkin sehingga kalian yang menggunakan bisa lebih familiar dalam menggunakan aplikasi yang Anda gunakan. Nah, ini ada beberapa contoh. Misal yang pertama itu, kalau di Android itu ada aplikasi yang namanya Play Store ya. Nah, di sini ada Play Store. Jadi aplikasi Play Store mudah sekali untuk digunakan oleh seorang pengguna, tidak berbelit-belit. Misal kita mau mencari aplikasi Facebook misal, tinggal kalian ketik pencarian, kemudian ketemulah yang namanya Facebook. Kemudian lanjut untuk di-install. Nah, jadi aplikasi yang dibuat itu tidak berbelit-belit dan simple. Ya, ini contoh Play Store. Kemudian lagi, nah ini halaman katalog. Misal katalog Anda menjual produk-produk. Ini salah satunya contoh kerajinan ya. Nah, jadi kalau pengen lihat katalog, kita bisa lihat fotonya seperti ini, keterangannya seperti ini. Jadi lebih mudah. Nah, ini yang disebut dengan, ini udah menerapkan prinsip-prinsip user interface. Nah, kemudian lembar kerja PowerPoint itu udah jelas sesuai dengan user interface. Bagaimana cara menambahkan,
membuat dokumen baru, posisinya sesuai dan termanajemen. Kemudian untuk halaman website ada menu-menu, di atasnya itu menu, di bagian tengah itu ada konten, maupun di bawah ada footer atau catatan kaki ya. Kemudian ini berkaitan dengan contoh dari interface yang pernah ada. Nah, dan masih banyak lagi ya contoh untuk user interface yang ada. Nah, Pak Rasa untuk pertemuan pagi hari ini Pak Rasa cukup. Jadi tolong dipelajari lagi mengenai 10 prinsip berkaitan dengan user interface pada multimedia interaktif.